Dan ini cengkeh ya, yang usia remaja. Oke, bisa dilihat. Sudah saya melakukan penggemburan di luar ujung kanopi daun cengkeh di sini. Jadi jangan sampai di dalam ya, di dalam dahan tanaman cengkeh di sini. Ketika siapapun melakukan penggemburan tanah pada tanaman cengkeh agar tidak mengenai langsung akar ya, akar serabut tanaman cengkeh di sini. Baik dengan media cangkul ataupun dengan media garpu. Jadi simak terus kelanjutannya bagaimana tentang cara penggemburan sekaligus saya melakukan pemupukan pada tanaman cengkeh. Karena bagi saya setelah melakukan penggemburan tidak melakukan pemupukan itu sangat disayangkan. Dan bagaimana kalau tidak ada hujan? Lakukanlah penyiraman, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau pemupukan dengan pupuk NPK majemuk misalkan seperti itu. Tidak ada hujan, lakukanlah penyiraman. Dan syukur-syukur ada hujan karena semalam atau tadi malam ada hujan di sini, makanya saya berani melakukan penggemburan sekaligus melakukan pemupukan. Jadi simak terus bagaimana kelanjutannya tentang penggemburan yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat di channel saya Rudian Putra. Sahabat, di sini saya setelah melakukan penggemburan, setelah melakukan pemupukan pada tanaman cengkeh di sini yang berusia remaja ya, untuk di lahan blok datar. Kemarin belum saya periksa lagi yang di lahan dataran tingginya, serta belum melakukan lagi pemupukan ya. Ini hanya saja mumpung saya di kebun sebelah sini ada waktu, makanya dari itu saya langsung melakukan pemupukan pada tanaman cengkeh yang usia remaja mau beranjak 4 tahun. Jadi begini sahabat, kemarin ada subscriber saya mungkin bertanya, Om katanya kalau masalah penggemburan, beliau membahas masalah penggemburan kalau kena ranting mati atau tidak. Jadi kan kita masalah menggemburkan itu dengan alat cangkul ataupun alat garpu. Ya seperti ini nih garpunya ya, saya kasih lihat nih. Nah ini garpunya nih. Sebetulnya itu menggemburkan itu kan kita bisa melihat dulu bentuk fisik tanaman cengkehnya. Dimana ujung daunnya di sini ya berarti kita di luar ujung daunnya itu ya. Kalau di dalamnya akan mengenai ranting, maka ranting itu maksudnya akar ya, akar serabut itu kan bakal putus. Dan beliau pertanyakan itu bagaimana mati ranting atau tidak kan gitu. Kalau masalah mati ranting, setahu saya mati ranting itu adalah karena diakibatkan penyakit pembuluh pada batang tanaman cengkeh ya, atau biasa disebut dengan kanker batang. Itu bisa menyebabkan kematian pada tanaman cengkeh. Sebelum mengalami kematian, dia menggugurkan dulu dan mengeringkan ranting-ranting dan percabangan serta daun menguning, lalu dia gugur. Nah itu ciri-cirinya cengkeh kena pembuluh batang atau seperti kanker ya kalau pada tanaman durian itu. Jadi begitulah sahabat. Jadi kalau istilahnya mau menggemburkan itu di luar ujung daun ya, di luar ujung daun, terus lakukan pemupukan di luar pas di ujung daun itu. Setelah digemburkan lakukan pemupukan kalau jika sahabat bawa pupuk ke kebun kan. Jadi seperti itu. Kalau masalah penyemprotan bisa dilakukan penyemprotan juga seperti pestisida, fungisida, dan insektisida. Tergantung keadaannya juga bahwa tanaman cengkeh ini dia apa nih kekurangannya ya kan. Misalkan dia kena bercak batang atau bercak daun atau seperti karat daun kan gitu. Yang biasa sering saya bahas di video-video saya berikutnya sahabat. Itu lakukanlah fungisida serta di bawahnya itu harus bersih, hindari kelembaban yang berlebihan. Dan singkirkan di sekitarnya jika ada naungan, dan diusahakan penetrasi sinar matahari harus full 1 kali 24 jam atau 12 jam atau 6 jam ya, 6 jam aja, 6 jam masuk penetrasi sinar matahari cukup. Insya Allah dia tidak akan ada kena yang namanya bercak daun. Dan selain itu juga, selain kelembapan, bercak daun bisa diakibatkan karena gulma liar atau gulma yang bisa
menjadi tempat inangnya para virus. Karena gulma itu sendiri ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Kalau gulma-gulma seperti ini itu tidak terlalu banyak merugikan, ya. Hanya saja kita khawatir dia menjadikannya tempat inangnya para virus. Tapi bisa dilihat kalau kita membersihkan rumput, membabat rumput, ya, membabat rumput di sekitarannya banyak berterbangan, berarti dari situlah dijadikan tempat para inang virus, ya, atau virus kutu kebul kan seperti itu. Dan keuntungannya juga di saat kemarau, masalah rumput ya, suku rumput seperti ini, menguntungkannya dia tidak akan terlalu dehidrasi, ya, dehidrasi pada tanahnya sehingga tanahnya ini pecah-pecah, kan begitu. Ini kemarin sudah saya pangkas dengan mesin rumput, ya, mesin rumput tidak di herbisida, gitu. Jadi karena mau menghadapi musim kemarau ya saya dihindari terlalu lening ya. Seperti ini aja, rumputnya sedang saja ya. Jadi biar tidak pecah tanahnya juga dan dehidrasi pada lahan juga di sini. Untuk pemupukan ya, pemupukan ini kan kemarin sebelumnya ada hujan. Makanya saya berani menggemburkan dan melakukan pemupukan. Jadi efektif yaitu melakukan penggemburan adalah di saat musim hujan. Kenapa? Karena musim hujan itu tanaman sangat membutuhkan nitrogen dari udara bebas. Ya sahabat ya, jadi bukan hanya memerlukan air hujan saja yang dia butuhkan tanaman itu, mulai harus ada sirkulasi udara. Dia memerlukan oksigen atau CO2 atau O2 ya kan. Jadi biar tanahnya itu tidak padat juga, dia menghijaukan klorofil pada daun sehingga proses fotosintesisnya dia berjalan dengan lancar. Itu pelakukan penggemburan itu harus 1 bulan sekali minimal, ya, 1 bulan sekali aja ya, tidak apa-apa. Kalau sempat, kalau tidak sempat pun tidak apa-apa, 6 bulan 1 kali juga. Yang penting ada upaya untuk terus kita melakukan perawatan pada tanaman cengkeh sampai perawatan tanaman cengkeh ini berbuah pada waktunya, kan gitu. Kita di sini, saya di sini bukan hanya maksud untuk menggurui siapapun, karena berhubungan yang bertanya, bagaimana Om jika terus mengenai ranting, dia akan kering nggak, meneng akar terlalu dekat-dekat akan mematikan ranting ya. Kalau masalah mematikan ranting itu kan dia kena penyakit. Makanya diusahakan menggemburkan itu di luar ujung daun atau ujung daun kanopi tanaman cengkeh di sini berbentuk melingkar, baru kita gemburkan. Kenapa harus digemburkan dulu? Agar dia meresap langsung dan ada porositas tanahnya juga bagus, sirkulasi udaranya juga ada. Selain itu mudah diserap langsung nutrisinya atau pupuknya ke dalam akar tanaman cengkeh ini di sini ya. Jadi apalah guna kita memupuk tanpa digemburkan, ya. Tidak apa diletakin di sini, yang penting kan melingkar di pinggir-pinggir seperti ini kan dia gembur. Jadi ada porositas tanahnya juga bagus. Tidak cepat padat tanahnya itu ya. Karena semakin padatnya tanah di sini akan semakin susah juga dia untuk melakukan pertumbuhan. Apalagi di masa-masa pertumbuhan karena tidak ada sirkulasi udara pada tanaman. Karena bukan hanya kita saja yang memerlukan oksigen, tanaman juga memerlukan oksigen melalui akar. Begitu kira-kira sahabat, saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Karena yang beliau tanya adalah bagaimana pengalamannya, yaitulah pengalaman saya seperti ini. Ya, usia tanam ini 4 tahun cengkeh di sini ya. Tidak mudah juga mengurus tanaman cengkeh saya di sini, tidak mudah. Itu hari tanam 50 cm ya. Setelah saya pindahkan dari bibit penyemaian, yang itu hari saya semai, lalu dipindahkan ke lahan di sini. Hanya sejengkal saja, tapi alhamdulillah nampak besar rimbun sekarang ya. Dari sana banyak pepohonan juga adalah kayu-kayu, itu pohonan kayu tetangga. Dan ke pojok-pojok sana juga saya tanami cengkeh juga. Sebelumnya saya tumbang sari dengan tanaman pisang. Ya. Jadi jelas ya sahabat, yang mudah-mudahan beliau ini menonton video saya di sini karena beliau bertanya bagaimana Om masalah penggemburan ini ya, penggemburan tanam mengenai ranting akar itu akan mati gak pada ranting ya, kan begitu. Jadi matinya ranting itu akibat karena pembuluh pada akar ya, pada batang ya, penyakit pembuluh batang. Jadi biasa disebut kita umumnya adalah kanker batang. Jadi mudah-mudahan jelas sahabat. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Jika ada masukan silahkan tulis masukannya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas kemudian ya, semampunya saya. Jadi
Sebelumnya di sini pernah saya melakukan pemupukan, selain daripada pemupukan dengan pupuk anorganik, biasa organik juga. Tujuannya biar seimbang lah. 1 tahun sekali itu organik kan harus ya, kalau memang ada. Karena apa tujuannya? Biar tanahnya tidak mudah padat dan tidak mudah langsung degradasi lahan karena akibat ya rusak dengan pupuk kimia kan gitu. Dan ini adalah jerami. Jerami padi ini kan sebagai substitusi, sebagai pupuk pengganti NPK kan gitu. Jadi pupuk jerami ini bukan pupuk ketika dia masih jerami. Kalau sudah dia menjadi lapuk, kompos, maka dia akan berguna juga ya, atau sebagai substitusi, sebagai pupuk pengganti dari NPK. Karena ada kandungan dari jerami itu sendiri, ada fosfat, kalium, magnesium, atau fosfor ya. Itu ada juga daripada jerami itu sendiri. Makanya peranannya sangat penting. Makanya walaupun dia tidak begitu dibutuhkan ya, tapi peranannya sangat esensial sekali untuk tanaman. Karena tanaman di sini juga jerami itu manfaatnya biar dia menyimpan banyak air ketika di musim kemarau, dan yang kedua biar menekan juga tumbuhnya gulma pada tanaman cengkeh di permukaannya di situ. Oke sahabat, saya tidak panjang lebar, saya undur diri dulu dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya tentang semua jenis tanaman. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.